seperti apa orang biasa itu, ya. Kita akan lihat dasarnya ada di beberapa ayat yang akan kita baca. Yang pertama di Efesus 3 ayat 20. Kenapa kita menjadi luar biasa? Dasarnya ini. Tolong kan, ayatnya keluarkan. Efesus 3 ayat 20. Ini dasar dari orang biasa yang menjadi luar biasa. Sudah ketemu? Ada yang bawa Alkitab atau di HP-nya? Bu Markus tolong baca. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan. Bagi dialah. Terus, sudah? Pikiran Terus? seperti yang ternyata ada dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Nah, kenapa kita jadi orang luar biasa? Bagi dialah yang dapat melakukan yang luar biasa tadi. Jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa. Jadi yang menjadikan kita luar biasa itu apa? Kuasa, the power of God. Kuasa Allah yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita, bukan di luar kita, di dalam kita ada kuasa. Itu yang menjadikan kita luar biasa. Yang kedua, Filipi 4 ayat 19. Ya, Filipi 4 ayat 19. Robert, tolong dibaca ayat ini. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kenapa kita luar biasa? Karena Allah itu akan memenuhi segala apa? Keperluanmu. Nah, di dalam keperluan itu ada yang paling hakiki, namanya apa? Kebutuhan. Ya, keperluan itu yang paling hakiki adalah kebutuhan. Kebutuhan ini apa aja? Sandang, pangan, papan. Ya. Ini kebutuhan, saudara. Menurut apa, saudaraku, dikatakan di sini kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kekayaan Tuhan itu apa sih bentuknya? Sorga itu. Tuhan bilang apa? Emas dan perak aku yang punya, langit dan bumi Tuhan yang punya. Katakan amin. Itulah kekayaan Tuhan. Dan itu dinyatakan dalam kemuliaannya yang luar biasa. Ini dasarnya. Yang kedua. Yang ketiga, 1 Korintus 2 ayat 9. Pak Elias, 1 Korintus 2 ayat 9. Ini dasar. Silakan Pak Elias. Demikian firman Tuhan. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Bapa untuk mereka yang mengasihi. Haleluya. Tetapi seperti ada tertulis, yang tersurat dan tersirat. Yang tertulis itu, yaitu apa yang tidak pernah dilihat oleh mata Pak Elias, dan tidak pernah didengar oleh telinga Pak Elia, yang tidak pernah timbul dalam hati Ibu Wiwi. Ya, semua Tuhan bilang apa? Semua yang disediakan Bapa untuk mereka jemaat Pelangi Kasih ini yang mengasihi Tuhan. Katakan amin. Itu yang terakhir, ayat yang keempat, Roma 9 ayat 28. Iya, Roma 8, bukan Roma 9. Roma 8 ayat 28 ini. Ya, tolong dibaca. Roma 8 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Itu saudara. Kadang-kadang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah ini tidak masuk akal, tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Kita ini kadang-kadang masih belum tahu kebaikan Tuhan ini apa dari masalah-masalah yang kita hadapi ini. Ya, bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil. Nah, ini hidup sesuai dengan terpanggil itu udah gampang, saudara. Kalau saudara meleset dari yang terpanggil, satu gagal, dua mati. Ya, beberapa teman saya yang hidupnya tidak terpanggil, kena stroke, mati. Ya.
Anak buahnya Pak Daniel Alexander ini kemarin saya hitung, hidupnya tidak sesuai dengan terpanggil, meninggal satu-satu. Ya. Nah, terus dikatakan apa di sini? Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, sesuai dengan rencana, bukan rencana sendiri, tapi rencana Tuhan. Itu. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana orang yang biasa seperti saudara dan saya ini menjadi luar biasa. Bagaimana? Bagaimana Pak? Pak Elia bagaimana? Saya dulu, saudara, di Babat itu tidur di stasiun, ya, jadi orang jalanan, ya, jual kue di terminal Babat di Lamongan sana, orang biasa, nggak ada yang biayai semua. Tapi hari ini saya sudah pergi ke Jepang, ke Australia, ke Tanah Perjanjian, itu bukan biasa, itu luar biasa. Katakan amin. Nah, ada 5 hal. Bagaimana orang yang biasa menjadi yang luar biasa. Yang pertama, memiliki cinta kasih yang bergelora. Wah, cintanya kepada Tuhan ini ada yang bergelora. Cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Firman Tuhan berkata, kalau saudara punya cinta, laut di apa? Diseberangi, gunung didaki, demi apa? Cinta. Cinta itu membuat kita lupa daratan, terus ingat lautan, saudara-saudara. Ya, oh cinta itu luar biasa, saudara. Segala hal mampu dihadapi oleh cinta. Bahkan makan sepiring berdua, Pak Ilyas, demi karena cinta. Itu namanya makan itu cinta. Haleluya. Ya, yang kedua, ya karena cinta ini, cinta Tuhan itu harus ada pada kita. Yang kedua, memiliki tekad dan semangat yang membara. Nah, cinta yang luar biasa tadi ada dalam 1 Korintus 13. Sekalipun dibakar, kita tidak akan mundur setitik pun dari cinta kepada Tuhan. Yang kedua, memiliki tekad dan semangat yang membara. Punya tekad, semangat. Semua katakan seperti saya begini, tangannya dikepal, terus bilang semangat 3 kali, terus kasih tahu sebelahnya tetap semangat. 1, 2, 3, semangat, 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 tetap semangat. Haleluya. Kalau sudah semangat, 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 tetap semangat. Ojo layu, loyo, lesu. Terakhir lemes, lemes. Terus apalagi saudaraku kalau sudah lemes? Lola, lolo, alias sampel gitu ya. Haleluya. Ya, Ellen jangan layu, loyo, lesu, lemes, lola, lolo. Terakhir. Nah, saudara sebut sendiri. Nah, kita mesti semangat, saudara. Ya, dalam Roma 12 ayat 11. Kita baca ayat ini. Roma 12 ayat 11. Biarlah rohmu menyala-nyala, kata Tuhan. Ya, roh kita menyala-nyala di pelangi kasih ini. Biar jumlah kita kecil tapi roh kita menyala-nyala. Nyanyi ini tadi kayaknya mau remek kabeh ini di desa tadi karena mencolot-mencolot. Ya, saudaraku, karena apa? Menyala-nyala tadi. Ikut Tuhan ini menyala-nyala. Kalau saudara sudah tidak semangat, saudara akan kena pangsui. Kalau saudara sudah lemes, layu, lesu, saudara bisa kena stroke. Tapi kalau saudara semangat, stresmu hilang. Kalau saudara semangat, sakitmu sembuh. Kalau saudara semangat, tujuanmu tercapai. Katakan amin. Amin. Itu. Tolong sana ayatnya. Roma 12 ayat 11. Ya, semangat ini penting. Mau Natalan biar corona, semangat. Amin. Pelangi kasih ini jalan dengan semangatnya. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Luar biasa. Layani Tuhan. Jangan layani diri sendiri. Tidak pusing dengan diri sendiri. Semua untuk Tuhan. Amin. Oke, yang ketiga. Yang pertama, kedua, ketiga. Yang ketiga adalah tergila-gila hatinya dengan rumah Tuhan. Kepinginnya ke gereja, kepinginnya cepat dari minggu. Kalau sudah di gereja, tidak pulang-pulang. Lapor, rempon, cangkruan. Haleluya.
Ya, biasanya ada wifi, ya, ke gereja sampai ngopi sampai lama di sini. Saya pulang tidur, bangun tidur belum pulang, masih di sini. Nah, ini hatinya tergila-gila dengan rumah Tuhan. Yohanes 2 ayat 17. Ya, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Ya, cinta untuk ibadah, cinta untuk menyanyi, sembahyang. Itu yang ketiga. Yang keempat, hidupnya pantang menyerah, tidak putus asa, tidak takut gagal. Kalau gagal, lakukan lagi, gagal lagi, lakukan lagi. Contohnya siapa yang menemukan lampu ini? Siapa namanya? Thomas Alva Edison. Waktu dia sekolah SD, Ellen, dia dikeluarkan dari sekolahnya. Kenapa? Bodoh and goblok. Loh iya, karena gobloknya dikeluarkan dari sekolah. Tapi dia yang menemukan lampu pijar ini, dia yang punya hak paten ini. Dia coba bikin lampu ini berapa kali? 1000 kali. 1001 baru jadi lampu. Tak gampang itu. Saudara berani mengulangi sampai 1001 kali, Ellen? Bisa gemuk kayak mamanya nanti. Haleluya. Ya, jangan takut gagal, pantang menyerah, maju terus, Ellen, ya, pasti sekolah, amin. Ya, gitu. Itu yang keempat. Nah, yang kelima, bagaimana untuk menjadi orang yang luar biasa dari yang biasa ini? Yang biasa itu apa? Males, lalu bangun tidur delomong, ngelamun, terakhir 6 menit tadi lolo. Nah, saudaraku, yang kelima untuk menjadi orang yang luar biasa, saudara mesti punya keberanian iman. Semua katakan keberanian iman. Dalam hidupku akan membuat aku mendapat mujizat. Terjadilah dalam nama Yesus, katakan amin. Keberanian iman. Saudara, saya dulu full time keberanian iman. Ya, luar biasa. Bikin gereja, keberanian iman. Sekolah ke luar negeri.